Saya nggak pakai hijab kok, dari lahir nggak pakai hijab gitu. Lah wong wacana hijab itu baru 10 tahun terakhir gitu. Al-Quran sendiri pun menganjurkan kepada wanita-wanita muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menutup auratnya, menutup tubuhnya dengan jilbab. Hadis pun berkata demikian. Artinya, para sahabat, jilbab ini atau hijab ini adalah perintah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat, di sini saya akan mengomentari pernyataan dari seorang putri tokoh besar, ulama besar sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Kiai Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal adalah Gus Dur, yang mana di dalam video ini beliau mengatakan bahwa wacana memakai jilbab ini adalah sesuatu yang baru. Langsung saja kita simak cuplikan videonya berikut ini. Saya nggak pakai hijab kok, dari lahir nggak pakai hijab gitu. Dan apa ya? Kan saya lahir di tradisi NU, di mana dari kecil yang pakai yang pakai kita pakai kerudung gitu. Dan yang pakai hijab itu nggak merasa itu adalah bentuk hijrahku dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik gitu. Karena gini, karena itu akan jadi membuat saya jadi punya penghakiman gitu. Jadi kayak emang saya siapa berhak menghakimi orang-orang yang nggak pakai hijab, kemudian adalah orang-orang yang tidak tercerahkan atau kemudian Islamnya nggak baik atau apapun gitu. Lah wong wacana hijab itu baru 10 tahun terakhir gitu. Orang-orang yang terdahulu itu kita mau bilang semua mereka nggak Islamnya nggak baik. Kalau kita dapat Islam dari mereka kok. Terus kita berani-beranian, kok saya berani-beranian gitu misalnya menganggap mereka Islamnya nggak baik. Tapi kalau kemudian ditanya kenapa harus menjelaskan, saya nggak akan jelasin. Selama society itu kemudian udah mencap duluan, kamu nggak pakai hijab itu salah, udah titik, ya udah, tidak memberikan ruang untuk diskusi, tidak memberikan ruang untuk kemudian ada apa namanya diskursus lain, gitu. Ya sudah, saya menolak untuk bukan menolak, saya menjauhi, udahlah. Di situ dia mengatakan bahwa dari lahir saya tidak mengenakan hijab, tidak memakai hijab. Lantas kenapa sekarang saya diharuskan untuk memakai hijab? Mungkin maksud dia seperti itu. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, analogi yang dia bangun itu analogi konyol. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita menggunakan logika seperti itu, misalkan saya dari lahir tidak mengenakan hijab kok. Kenapa sekarang saya harus mengenakan hijab? Kalau misalkan logika seperti itu diterapkan di kita lihat, kita lahir ke alam dunia ini tidak memakai apa-apa para sahabat. Tidak memakai apa-apa, jangan pun baju dan celana, sehelai benang pun kita tidak memakai. Jadi kalau misalkan kita mengamalkan logika yang dia bangun, maka hari ini kenapa kita harus memakai baju dan celana? Karena dari lahir pun kita tidak mengenakan baju atau celana. Itu yang pertama. Kemudian dia berkata bahwa hijab adalah wacana baru-baru ini sekitar 10 tahunan lah. Dia tidak mengetahui bahwa hijab ini adalah perintah Allah, mengenakan hijab adalah perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sesuatu yang baru, bukan. Kalau misalkan beliau mengerti dengan syariat Islam, insya Allah beliau tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya yakin itu karena apa? Kalau kita mengamalkan syariat Islam sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, kita tidak akan serampangan dalam berbahasa. Karena menggunakan hijab atau berhijab apalagi kepada perempuan itu hukumnya wajib. Semua ulama sepakat bahwa mengenakan kerudung atau jilbab itu hukumnya wajib sesuai dengan anjuran Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Di situ dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Atau di dalam redaksi hadis yang lain pun dikatakan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ummi Atiyata qalat, umirna an nukhrijal huyyad yaumal idaini wa dawatil khudur fayashhadna jama'atal muslimina wa da'watahum wa ya'tazilul huyyad am musallahunna. Qalat imra'atun ya Rasulullah ihdana laysa laha jilbabun. Qala litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Yang artinya, dari Ummu Atiyah, ia berkata, pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat salat mereka. Seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab. Bolehkah dia keluar? Beliau menjawab, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 351 dan Muslim nomor 890. Nah, Al-Quran sendiri pun menganjurkan kepada wanita-wanita muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menutup auratnya, menutup tubuhnya dengan jilbab. Hadis pun berkata demikian. Artinya, para sahabat, jilbab ini atau hijab ini adalah perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa memakai jilbab atau hijab bukan bagian daripada syariat Islam, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang-orang keliru, orang-orang yang tidak memahami syariat Islam, karena tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan atau disyariatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti ulama-ulama yang telah sepakat bahwa mengenakan jilbab hukumnya wajib. Sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.